ya hari ini, dan saya bersyukur bahwa hari ini saya lihat bajunya kinclong, saudara. Parkir mobil langsung kelihatan putih benderang. Yang letek-letek boleh dibuang saja ya, saudara. Puji Tuhan, saya mengucap syukur bahwa baju yang baru ini, ya saya minta saudara membeli baju yang baru. Kali ini nggak ada hiasannya, tetapi putih, betul-betul putih, supaya maksudnya hiasan warna-warna hitam atau warna biru atau sesuatu, agar sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa orang benar mereka akan dikenakan jubah linen putih. Baju ini jubah putih ya menandakan bahwa ini adalah perbuatan orang-orang benar, perbuatan benar. Saya ingin ingatkan lagi melalui ayat yang biasa sudah kita baca, saudara. Mari kita baca kembali Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Saya baca yang 7, saudara 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorak dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Go ahead. Puji Tuhan. Jadi apa yang saudara lakukan hari ini, minggu lalu dengan saudara milih beli baju yang baru, mengeluarkan uang untuk baju yang baru, saya mengharapkan ini sebuah tindakan profetik, ya katakan tindakan profetik, tindakan nubuatan, agar saudara setiap kali nanti setiap bulan, kalau ingat ya, kalau pakai itu saudara akan ingat bahwa wow, saya harus mengenakan jubah baru. Artinya perbuatan baru. Saya nggak boleh pakai perbuatan yang lama, manusia, pikiran manusia lama. Tetapi saya harus mengenakan jubah yang baru. Saudara, setiap kali hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, Dia memberikan jubah kepada saudara. Entah saudara mau mengenakannya atau saudara nggak peduli, nah itu adalah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Tetapi di sini sebagaimana saya sejak awal masuk sini, saya memberikan saudara, saya mendapatkan impresi secara roh bahwa kita sama-sama dipersiapkan sebagai pengantin. Ya, bahasa Inggrisnya apa saudara? Bride, ya, a bride, ya. Jadi ini bukan nama gereja, tetapi ini family kita, ya, a bride community. Ini kita bersama-sama sebagai a bride, sebagai pengantin. Gerejanya tetap ya Bapak Asma Naim dong ya. Jadi a bride community ini komunitas kita menyatakan diri secara profetik, menyatakan diri bahwa kita ini dipersiapkan sebagai pengantin perempuan, yang mana kita harus mengenakan jubah kebenaran, mengenakan baju putih. Kita tahu kalau nggak benar nggak putih, saudara. Ya, kalau nggak benar itu gelap. Dan di luar sana kita banyak dengar bahwa orang yang berbuat dosa, mereka jalan itu di alam roh telanjang. Yang berbuat dosa mereka telanjang. Mereka mudah sekali untuk dipanah oleh iblis. Kalau sudah begitu, nanti kerjanya ya bohong, ya,
mulai ngumpet-ngumpet, delik-delik, ngapusi, mulai dengan berbagai rekayasa, berbagai cara nutupin perbuatannya. Tetapi di alam roh gak bisa. Di alam roh itu utuh, saudara. Di Wahyu pasal 2, 3 di sana dikatakan ada jemaat yang mereka merasa kaya, mereka punya segalanya, mereka merasa tidak butuh apa-apa. Tetapi kalau dia lagi ada di pengadilan, saudara, dia lagi bela diri nih. Dia bilang, judge, hakim, saya ini punya segalanya. Ya, saya punya segalanya. Lalu hakimnya sama saksi-saksi bingung. Punya segalanya kok telanjang. Ya. Saya tidak butuh apapun. Lalu dia menyatakan diri sedemikian rupa sampai akhirnya sudah selesai kamu ngomong. Saya mau kasih tahu, kamu itu sudah telanjang, melarat, miskin, malang lagi. Kamu nggak ngerti, kamu buta. Orang yang tidak mengenakan jubah kebenaran itu telanjang, saudara. Sudah buta, telanjang, melarat, miskin, malang lagi. Ada orang yang bilang gini, aduh saknone lahirnya di Balikpapan, besarnya di Malang. Jadi lahirnya di Balikpapan gitu ya, gedenya Malang lagi katanya. Nah ini demikian, saudara, itu hanya nama kota, tetapi sesungguhnya orang yang tidak mau mengenakan jubah kebenaran yang setiap minggunya diberikan oleh hamba Tuhan, dia itu telanjang, dia buta, dia nggak ngerti, dan sangat-sangat mudah untuk iblis masuk ke dalam orang itu dan mengerjakan kejahatan. Saya bersyukur saudara-saudara mulai gandeng tangan sama saya, sama kami ya. Saudara ikut direction kami. Saudara pakai baju yang baru. Tanda saudara mau naik level lebih lagi, saudara mau diperbarui, saudara mau dikenakan baju yang baru. Saudara, tahun ini adalah tahun 2023 ya. Tahun 2023 Tuhan menaruh di hati saya luar biasa. Tuhan itu yang sangat ngerti, saudara, sangat tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dia sediakan bagi kita Mazmur 23 ya. Jadi tahun 2023 ini saya beri tema Mazmur 23. Kenapa Mazmur 23? Saudara, prediksi mengatakan bahwa tahun ini akan terjadi kesusahan yang besar, terjadi kelaparan yang besar, terjadi kekurangan di mana-mana. Iya, terjadi masalah-masalah ekonomi yang sangat sulit di mana-mana. Coba kita akan lihat datanya dari koran yang terjadi saat ini, paling tidak di Indonesia dan beberapa negara yang di PHK para karyawan ini berapa aja? Silakan ditayangkan. Nah, ini dia Amazon itu perusahaan online ya, pembelian online besar sekali di Amerika. Dia mem-PHK 10.000 orang.
HP itu komputer ya, laptop 6.000 orang. Perusahaan induk FB, Facebook, Meta, PHK 11.000 orang. Perusahaan Google, induk Google, saudara tahu Google itu banyak dipakai oleh Android, saudara punya HP. Alphabet PHK 10.000 orang. Xiaomi, saudara siapa yang fansnya Xiaomi di sini? Xiaomi bukan nama cewek ya, saudara ya. Xiaomi itu HP Xiaomi, ya. PHK 2.000 orang. Shopee, siapa yang Shopee? HP-nya ada Shopee-nya. 7.000 orang. Twitter 3.000. Samsung di Indonesia baru 1.000. Di Cina 10.000, saudara. Dan seterusnya. PT Gojek, Tokopedia 1.300. Lalu sektor tekstil seluruh Indonesia kena PHK mencapai 572 orang di sekitar November lalu. Inilah data-data di mana apa yang terjadi di luaran sana. Itu sebabnya Tuhan memberikan janji kepada kita, Mazmur 23. Kita akan baca bersama-sama dengan antusiasme, dengan keyakinan, dengan seluruh jiwa. Kita akan membacanya. 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, ketika Dia menjadi gembala kita, ketika kita menyerahkan diri sebagai domba, maka kita tidak akan kekurangan. Kita berkelebihan, kita berkecukupan, kita tidak membutuhkan apapun karena Dia mencukupkan kebutuhan kita. 2. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi Dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Domba itu nggak bisa dengan sendirinya duduk atau berbaring, saudara. Domba itu dia harus ditolong. Iya. Rumput hijau bicara mengenai penyediaan Tuhan yang luar biasa. Lalu dikatakan Ia membimbing aku ke air tenang. Air yang tenang itu domba itu nggak bisa minum kalau airnya itu masih goyang-goyang. Jadi domba itu membutuhkan ketenangan. Airnya harus ditenangin dulu, baru mereka bisa minum. Yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Luar biasa, Dia menyegarkan jiwa kita, menuntun kita. Kalau jiwa kita itu nggak segar, saudara, kita lesu. Kalau banyak persoalan, kita lesu. Tetapi kalau kita mempercayakan jiwa kita kepada Dia, Sang Gembala, maka jiwa kita seger. Kalau jiwa kita seger, kita enak melakukan segala hal, ya. Kalau badan saudara nggak seger, kalau saudara nggak mandi, ya, kalau saudara sakit, saudara tinggereges, nggak enak. Saudara mau melakukan sesuatu nggak enak. Tapi saat saudara seger, maka saudara nyaman melakukan segala hal. Ini indah sekali. Next. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Wow. Jadi ada
janji yang luar biasa saat kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Kita nggak ngerti nih tahun ini. Kelaparan bisa seperti di Somalia, di Sudan. Bahkan kalau kita berjalan dalam lembah kekelaman, Dia ada beserta kita. Dimanapun kita berada, bahkan di dalam dunia orang mati sekalipun, Dia beserta kita. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur kita. Nanti saya akan jelaskan mengapa dikatakan gada dan tongkat yang menghibur. Yang berikutnya, hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Di saat kekurangan di luar sana, saat kita memberikan diri kepada Sang Gembala, maka Dia bahkan memberikan hidangan. Itu sebabnya hari ini saya mestain saudara. Saya mendeklarasikan secara profetik, saya hidangkan saudara makan sepuasnya nanti di hadapan para lawan kita. Nanti Tuhan itu mau pamer saudara, mau mamerin domba-domba yang dekat dengan Dia, supaya nanti lawan-lawannya iri. Loh, kok Mbak Noh kayak diberkati? Siapa ya yang waktu itu diberkati terus? Oh, Mbak Yemima katanya dia diberkati, lalu tonggo-tonggonya bilang apa ya itu bahasanya ya Mbak ya? Katanya wis kuwi bendino kuwi anu metu terus gonta-ganti iki dan sebagainya, sampai mereka ngerasa nih nggak seneng saking Mbak Yemima ini diberkati. Nanti orang dunia akan mikir, kok iso yo gaweane koyo laki, tapi kok iso tuku motor, tuku anyar, mobil baru, wow, ya. Tuhan ingin pamer domba-dombanya. Tuhan ingin display kekayaan yang Tuhan sediakan bagi saudara. Kalau saudara mengikuti Dia, nurut tuntunannya. Dan dikatakan yang keenam, mari kita baca. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, Tuhan luar biasa. Hanya yang baik, yang indah, yang berlebihan yang diberikan kepada kita saat kita mengikuti Dia, mempercayakan hidup kita kepada Sang Gembala. Dan katanya kebaikan-kebajikan ini seumur hidup saudara. Saudara nggak boleh ada utang, saudara nggak boleh meminta-minta, saudara bisa memberi. Lah orang gede tok mepet. Saudara, mepet itu kasih dulu. Itu namanya nabur benih. Iya. Saya belajar bagaimana saat saya mepet, saya nggak punya. Saya lihat orang butuh, hitung-hitung, kayak nggak cukup. Tapi ya wis, saya kasih dulu. Saat kita tidak takut untuk memberi dulu, maka itu benih akan berbuah saudara. Kalau saudara nabur benih jagung, itu berapa biji saudara? Satu, tumbuhnya berapa? Banyak, berbiji-biji. Satu jagung aja ada banyak biji. Kalau itu satu pohon kira-kira ada 4-5, saudara sudah menuai banyak sekali. Tetapi anak Tuhan takut akan prinsip menabur. Mereka maunya menuai. Ya. Hari-hari, bulan-bulan cuma pas-pasan. Karena apa? Dihitung semua untuk bayar listrik, untuk bayar sekolah SPP anak,
untuk bayar buku anak, untuk makan, gak cukup. Dikurangin ini itu memberi sulit. Tapi justru itu kita hitungan sama Tuhan, Tuhan hitungan sama kita. Saat saya mempercayai Dia gembala saya yang nuntun saya untuk minta diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka saya menabur dan saya menuai banyak sekali. Saudara, hal ini sangat luar biasa saat kita ini tahu bahwa kita ini adalah domba yang menyerahkan diri kita kepada gembala. Lalu kenapa kita diumpamakan seperti domba? Ada yang seperti rusa rindu sungaimu, rusa. Saya kok domba maksudnya apa? Nah, saudara, saya mempelajari domba itu ternyata dikata ada 10 ciri-ciri domba yang saya pelajari. Domba itu gak tahu jalan, saudara. Kita baca dari Yesaya 53 ayat 6. 2-3. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara, kita ini seperti domba yang dikatakan apa? Masing-masing cari jalan sendiri. Domba gak ngerti, harus dituntun. Itu sebabnya kita ini harus memberikan diri kepada gembala kita. Kadang-kadang kita domba gak ngerti ya, ini gembala ini ngomong apa sih, aku gak mudeng. Tetapi kita harus belajar mempercayai gembala agung kita. Oh, luar biasa ya. Yang kedua, domba cirinya dia itu pasrah, saudara. Gak bisa bales, pasrah. Gak bisa bela diri. Ya. Tuhan minta agar kita gak bela diri, kita gak bales. Tuhan berkata pembalasan adalah hakku, kata Tuhan ya. Kita harusnya keluh, saudara. Tetapi banyak anak-anak Tuhan bahkan, oh mani ngomong siji tak gue 100 ya. Tak berat, saudara, jangan. Itu orang dunia. Tetapi kita ini harus keluh, menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Bahkan jangan mengingini pembalasan kepada musuh-musuh kita, tapi justru kita mendoakan mereka. Kasihan, sakno, saudara. Kalau mereka diganjar Tuhan itu mesake. Apalagi kalau mereka masuk di neraka, saudara akan nangis. Saudara nggak tega waktu melihat musuh-musuh saudara ada di neraka. Mungkin kalau sekarang, mas, mlebu neraka sing paling pojok, paling panas, paling ganjarannya. Itu mungkin pikiran kita, tetapi nggak boleh, saudara. Saat kita melihat mereka di neraka selama-lamanya, diganjar, dibakar, disiksa, dicungkil matanya oleh iblis, dibalikin, dibikin mainan. Aduh, ya. Jadi kita sebagai domba itu jangan sampai kita ini membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi pasrah. Yang ketiga, domba itu nggak bisa berdiri tanpa pertolongan. Jadi domba ini kalau udah jatuh ya, kalau udah main-main lalu dia terlentang gitu, dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia butuh pertolongan. Kita pun kalau jatuh butuh pertolongan Tuhan, saudara. Siapa yang bisa nolong kita saat kita jatuh, kita dalam dosa? Gak ada, hanya Tuhan gembala kita ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ternyata domba itu penuh perasaan, emosional. Dia bisa mendengarkan suara gembalanya dengan baik. Suara pencuri dia tidak dengarkan. Ya, kita diminta seperti domba yang bisa mendengarkan suara gembala kita, penuh perasaan. Lalu yang kelima, domba itu tidak dimaksudkan untuk
untuk nanggung beban, ya. Keledai nanggung beban, kuda apalagi, ya. Lalu unta itu mobilnya di Israel di Timur Tengah sana, mobilnya itu unta, ya, kendaraannya. Kalau dikatakan bahwa Abraham punya ribuan unta, punya keledai, berarti itu Mercedes, ya, Mercedesnya 1000, lalu kijangnya 500 gitu ya. Lalu ada keledai, mungkin itu brown pitnya ada 3000 gitu. Itu zaman dulu, kendaraan zaman dulu ya. Tetapi domba enggak. Domba enggak buat beban, enggak buat mikul beban, saudara. Kita ini diminta Tuhan, serahkanlah bebanmu kepadaku, ya. Tuhan yang akan nanggung beban kita. Jadi jangan dipikul sendiri. Saudara ingat waktu saya katakan bahwa kalau saudara kebebanan, kesusahan tiap kali, saudara harus berkata, Tuhan, aku menyerahkan bebanku ini kepadamu di kaki salibmu. Aku gak mau nanggung sendiri. Saat saudara berkata, hanya berkata demikian, itu culun saudara, ya. Karena Tuhan berkata demikian. Jangan mikul kamu punya beban sendiri, serahkanlah kepadaku, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan, memberikan sentosa kepadamu. Luar biasa. Tuhan menginginkan kita seperti domba, mempercayai Dia yang menanggung beban. Berikutnya yang ke-6. Domba ini dia itu nggak berkompetisi, saudara, nggak ngejar, dia nerimo, dia mempercayakan kepada Tuhannya, kepada gembalanya. Nerimo dikai maam yo nerimo, ra dikai maam yo nerimo, ya. Kedinginan nerimo, dikasih di luar nerimo, dilebokke kandang nerimo. Ini luar biasa. Kita sama gembala, kita sama Tuhan harus demikian. Waktu kita melewati badai, nerimo. Jangan ngomong, Tuhan di mana Engkau ya? Aku gak akan percaya lagi kepadamu. Saya tuh keri. Nek denger anak Tuhan tuh dalam kesusahan ngomongnya kayak gitu, keri, saudara. Hidup saya, telinga saya keri, ngomong kok ngoyo ngono. Kalau Ayub berkata, aku lahir dengan telanjang, aku mati dengan telanjang, terpujilah nama Tuhan. Harusnya kita ngucap syukur, gak nyalahin Tuhan sidik-sidik. Mana Tuhan? Masa aku harus melakukan ditimpakan hal seperti ini? Masa aku kekurangan terus dan sebagainya? Tetapi domba ini, dia mempercayai gembalanya. Dia gak compete, gak kompetisi, gak ngejar, dia percaya. Yang ke 7, domba ini tidak bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Kalau biasanya kita lihat anjing gitu ya, kalau terluka dia akan jilatin kakinya, dia jilatin lukanya. Beberapa binatang lain mereka tahu untuk mempedulikan mereka punya luka, tapi domba enggak, saudara. Kita enggak tahu bagaimana menyembuhkan luka kita kalau enggak kita menyerahkannya kepada Sang Gembala. Lalu ke-8, domba itu lugu, iya, lugu, innocent. Ini masih sama hubungannya dengan tadi. Yang ke-9, domba ini berharga. Wow, kita berharga. Domba bulunya bisa dijual, ya, dibeli, dikuliti. Kalau saya melihat bagaimana kalau pas musim panas,
Ya musim panas tuh panas banget, dia udah gimbal, maka dia akan digundulin lalu dijual bulunya. Saya itu waktu umur berapa ya, 19-an atau berapa gitu, saya pergi ke New Zealand. Di sana saya melihat orang-orang Indonesia itu pada beli bulu domba untuk doa, untuk karpet doa gitu ya. Paling segini, ya, untuk karpet doa. Lalu saya ini yang nelongso, nggak punya duit, liatin pengen banget. Setelah lama banget baru saya bisa kebeli, ya, bisa beli, bisa untuk doa. Bulunya sangat berharga. By the way, saya juga beliin papi satu juga untuk doa. Lalu dagingnya juga enak banget. Saudara pernah nggak makan daging domba? Aduh, dagingnya maknyus, saudara, empuk gitu ya, enak banget. Iya. Di sini ada tapi jarang. Adanya kambing ya, banyak kalau kambing. Dia berharga, tetapi yang ke-10, walaupun dia berharga, tetapi ternyata domba ini tidak diakui. Tidak diakui domba ini, saudara. Contoh, kalau kita melihat lambang negara Indonesia apa? Garuda Pancasila. Lambang negara lain saudara tahu? Amerika? Burung elang. Lalu negara-negara yang lain itu ada lambangnya. Lambangnya unta ada. Lalu lambangnya singa, bahkan ada yang 2 singa, ada yang 3 singa, terus ada yang ayam jantan. Saya nggak ngerti ayam ini istimewanya apa ya, tapi ternyata ada keistimewaannya. Ayam itu saya pelajari ya, dia punya stabilizer, kepalanya itu stabil. Saudara boncengin ayam di depan, saudara ngebut, itu kepalanya nggak goyang loh, saudara. Itu luar biasa ayam jantan ya. Terus dia kalau berkokok kan tiap pagi, wah. Tapi saya cari lambang negara yang pakai lambang domba, gak ada, saudara. Jadi gak ada negara yang mau melambangkan diri dengan domba, karena domba ini seolah goblok, seolah nggak berharga, seolah nggak bisa bela diri. Jadi dia nggak diakui di seluruh dunia sebagai lambang negara. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita agar kita ini nggak perlu ngaku-ngaku diri, nggak perlu kita ini nampang-nampang diri, nggak perlu kita cari nama. Tuhan mau agar kita ini memberikan kemuliaan bagi gembala kita. Wow, saudara. Jadi dengan 10 ciri-ciri domba ini, saya tes dulu dari belakang sana. Kira-kira yang ingat apa? Jangan baca dong, kalau anak-anak di sini sudah nulis langsung baca. Ayo, di sana bapak, ibu-ibu yang ingat salah satu apa? Nggak ingat? Pak Mus. Tidak membawa beban. Tidak membawa beban. Wow, 100. Pak Yakub. Tidak diakui. Oke. Lalu Ibu Yati. Loh, saya baru ngomongi tidak diakui yang terakhir yuk, gampang. Ya, ada yang ingat Bumul? Ndak, dimakan ngono lho. Ya toh, enak dimakan. Lu gampang ingatan.
Iya, yang di atas ya, Bu Siska. Bagus, tidak bisa menyembuhkan luka sendiri. Anak-anak muda di sini berharga. Iya, luar biasa. Nah, kita dengan 10 ini, maka kita akan mengetahui. Jadi kalau kita baca Mazmur 23 ini, kita harus mikir seperti domba atau seperti gembala, ya. Maka kita akan breakdown, kita akan buka, kita akan selidiki kenapa Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nomor 1 yaitu ayat 1 sampai yang ke-3a. Dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Rupanya Daud ini berkata bahwa jika kita nggak mau kekurangan sesuatu pun ada syaratnya. Ya. Kalau saudara kan baca itu gratis, nelfon sepuasnya, gratis, hadiah, dapat ini. Tapi di bawahnya tuh ada bintang cili, terus ada syarat dan ketentuan. Kalau beli 300 juta baru gratis, ya. Kalau beli kulkas baru gratis kerupuk. Ya. Nah, nganyel kayak gratis gitu, tapi di sini tidak nganyel kayak. Saudara lihat ini syarat dan ketentuannya ada di Mazmur 34 ayat 10 dan 11. Orang yang tidak mau kekurangan, syaratnya ini, saudara. Iya, come on. 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Syaratnya apa yang pertama? Takut Tuhan. Kalau saudara, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi saudara harus takut Tuhan loh. Kalau nggak takut Tuhan, biar saudara dapat duit seberapa banyak, bocor saudara. Bocornya apa? Bisa anaknya sakit, dianya sakit, harus ngeluarin lagi, bocor. Yang kedua syaratnya, ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Yang kedua syaratnya apa? Mencari Tuhan. Yang pertama takut Tuhan, kedua mencari Tuhan. Pasti saudara gak kekurangan. Luar biasa. Berikutnya janji Tuhan. Dia berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu Tuhan sediakan yang terbaik yang Dia miliki bagi kita. Lalu 3a, Ia membimbing aku di jalan, membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Hal ini berarti pemeliharaan Tuhan, ya. Pertama, janji Tuhan di tahun ini adalah pemeliharaan Tuhan. Ayat 1 sampai 3a. Yang kedua, 3b, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dia menuntun, berarti ada tujuan, ada tuntunan, ada tujuan. Yang kedua janji Tuhan yaitu tujuan. Yang pertama apa tadi? Pemeliharaan. Yang kedua adalah tujuan. Saudara, Tuhan menuntun kita dan dikatakan di jalan yang benar. Kita ini disuruh menjalani kebenaran. Itu sebabnya kita pakai baju putih, mengenakan jubah kebenaran, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Kita harus
Meta, sudah ingat ya? Metamorfosis saudara harus berubah sedemikian rupa untuk saudara memperbaharui memakai jubah kebenaran. Dikatakan bahwa di sini Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar. Tuhan itu rindu karakter kita ini diubahkan, diperbaharui dari hari ke hari, ya. Lalu caranya gimana? Saya memperbarui karakter saya. Caranya Mazmur 119 ayat 105. 2, 3. Firman ini akan menolong kita untuk kita tidak jalan dalam kegelapan. Saya berulang kali mengatakan bahwa orang tua saya waktu kami kecil, kami dipaksa saudara untuk baca firman. Dipaksa baca firman, ditarget berapa bulan harus selesai. Anyel memang mau selesai. Aku yo, jadi anak pendeta enak yo, mana kayak banget. Tapi setelah saya dewasa, saya ada di luar negeri bertahun-tahun sendirian. Saya berkata, ya ampun, ternyata ini dia firman pelita. Waktu saya mau ngelangkah, nggak bener ini, nggak jadi. Karena apa? Ada firman. Ya. Waktu itu saya pernah salah satunya kena badai ya, badai salju, jadi nggak bisa pergi kemana-mana. Waduh, yang ke arah sana teman-teman saya orang-orang Indonesia yang lain udah bisa pulang, tetapi saya yang arah ke sini kena salju nggak bisa. Waduh. Lalu teman saya yang punya rumah cowok gini, ya udah tidur sini aja, gitu kan, seenaknya mau tidur sini aja. Wah gimana lagi, emang nggak bisa kemana-mana saudara. Saya bilang oke, kamu di luar, tidur di ruang tamu. Saya tidur, kamu tidur di sini. Oke, asal kamu di luar. Malam-malam dia bilang, aku kedinginan banget, boleh nggak aku di pinggir saja. Kamu masuk, aku yang keluar gantian. Oh jangan di pinggir, enggak. Di pinggir nanti lama-lama mepet tengah-tengah, kena anget toh saudara. Dan ini cowok ini lumayan saudara, pacar-pacarnya itu Miss Indonesia. Dia coba lirik-lirik saya, aduh kuno, jadul, aduh nggak lucu lah. Enggak, aku nggak mau. Ya. Ada firman saudara. Saya sendirian, saya selalu berkata gini, kalau saya nggak ada firman, saya bisa beranak 1000 loh saudara. Orang mikirnya 1000 ya, 9 bulan kali 1000, umur piro. Itu istilahnya, karena saya bisa gonta-ganti lanangan saudara. Tetapi enggak, ya. Saya bersyukur karena papi mami mau maksa saya. Sekarang saya lebih cinta firman. Saya udah 2 tahun ini baca Alkitab itu 1,5 Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Mazmur 118. Lalu tahun kemarin dari Mazmur 118 sampai Wahyu, awal lagi Kejadian sampai Wahyu 115. Alkitab itu di tengahnya itu 118 saudara, ya tengah-tengah Alkitab. Kalau bertahun-tahun saya baca satu Alkitab itu setahun satu. Bayangin saudara, udah berapa banyak yang saya baca. Tetapi tahun ini saya mengambil keputusan 2 kali mau saya baca. Deg-degan, saya harus ngurangin banyak hal-hal yang lain gak perlu. Terus saya harus genjot. Saya cinta firman saudara, karena firman adalah pelita bagi kaki saya, terang pada jalan saya. Itu sebabnya saya rindu saudara-saudara baca firman,
ampun. Saudara, ayo kita bareng-bareng ya. Bareng-bareng naik. Paling tidak saudara baca 3 ayat, 3 pasal, jangan 3 ayat ya. 3 pasal di pagi hari, malam hari 3 pasal. Saudara nanti bisa habis satu Alkitab. Jangan malas saudara baca forward di WA saudara kental sekali. Baca berjam-jam. Nonton berjam-jam, YouTube berjam-jam, tapi firman kalau saudara nggak cinta firman, saudara kekurangan. Dikatakan, oh takkan kekurangan aku, Mazmur 23, tapi saudara harus cinta firman. Saudara harus cinta firman, harus mencari Tuhan. Nah, saya sampai ngotot menggebu-gebu ngomongnya ngegas karena saudara, saya rindu saudara mencintai firman supaya saudara berhasil dan beruntung. Saudara renungkan firman siang dan malam. Oh my. Berikutnya Yesaya 48 ayat 17 dan 18. 2, 3. 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, di sini dikatakan kalau saudara mau tujuan Tuhan, Dia menuntun kita ke jalan yang benar oleh nama-namanya, maka ini yang harus saudara lakukan. Saat saudara mau dituntun, maka Dia berkata, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, apa yang memberi keuntungan saudara. Dia ngajar kita. Saya baca berjam-jam, saya doa berjam-jam. Karena apa? Dia memberikan anugerahnya. Dia mewahyukan kepada kita hal-hal yang tidak terselami. Dunia boleh goncang, dunia boleh kelaparan, kekeringan, tetapi orang-orang yang berdiam di dalam rumah Tuhan, orang-orang yang mencari akan Tuhan, kebahagiaan, damainya seperti sungai yang meluap, nggak pernah kering, gelombang seperti gelombang laut yang berbuih-buih, yang terus berlarian, nggak pernah berhenti. Ini sangat luar biasa. Itu tujuan Tuhan. Yang ketiga, janji Tuhan yaitu Dia berjanji di dalam ayat 4a, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Ini adalah janji Tuhan. Kemanapun kau pergi, lembah kekelaman, bayang-bayang maut bahasanya, itu hanya bayang-bayang. Di dunia orang mati, aku ada di sana. Kita baca Mazmur 139 ayat 7 dan 8 dan 9. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? 8. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku tempatku tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Berikutnya, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Intinya, kemana kita pergi, kita mau nyelam di laut, kita mau pergi ke atas gunung, kita mau di dunia orang mati, Tuhan ada di sana.
Kita tidak takut terhadap apapun juga yang menimpa kita. Itu luar biasanya janjinya, ya. Janji yang ketiga adalah janjinya. Yang keempat adalah perlindungan. Dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada itu kayak pentung gitu loh saudara. Atasnya ada bulatnya, lalu panjang, lincip ya, lalu buat mentung. Itu Daud berkata gini, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, menyertai aku. Karena dia gembala, dia ini pakai gada untuk mukul singa, beruang yang akan menerkam domba-domba itu. Lalu tongkat itu bentuknya ada melengkungnya atasnya, ya tongkat itu dimaksudkan kalau ada domba yang berlarian, ada kan domba-domba itu yang nakal gitu ya, lalu harus dicudek gulune loh saudara lehernya dengan tongkat. Kadang-kadang kita ini harus digitukan saudara, tarik sama Tuhan. Saya ya, tarik lagi. Saya ya, langsung kakinya dipatahkan sama Tuhan. Domba itu di Timur Tengah suka gitu, yang kecil-kecil masih berlarian gitu ya. Khawatirnya nanti jatuh ke jurang. Dia naik gunung batu, takutnya nanti jatuh, terpeleset karena masih kecil saudara. Kakinya dipatahkan, lalu kita sering melihatkan Tuhan Yesus bawa domba di pundaknya, ya. Lalu gembala itu akan menggendongnya, membalutnya, supaya domba ini ingat di kemudian hari aku nggak nakal lagi, aku nggak lari-lari sendiri. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Seringkali kalau kita ganjar sama Tuhan tuh kita nggak senang, sakit ya. Tetapi itu hanya sementara saja. Tapi nantinya mendatangkan sukacita. Yang kelima, janji Tuhan yaitu kemakmuran. Oh, semua senang. Kemakmuran. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Lihat saudara, Tuhan ini rindu untuk display kita, pamerin kita. Ya, pamerin. Wow. Tetangga-tetangga, orang-orang pada heran, kok dia diberkati banget. Ya. Tuhan rindu. Lalu kalau diberkati, dikatakan di sini, ia mengurapi kepalaku dengan minyak. Saudara, kalau saudara diberkati, banyak yang gak suka, iblis gak suka juga. Itu sebabnya saudara harus diurapi, di cover, dilindungi. Domba ini pada saat musim panas, itu banyak lalat saudara, nemplek di hidungnya. Kalau sudah lama-lama netas telur-telurnya, dan itu kuaternya minta ampun. Nah, maka gembala-gembala ini akan ngasih minyak zaitun di hidungnya, di seluruh kepalanya, wajahnya, supaya nggak netas si lalat-lalat itu. Kita ini harus diurapi supaya iblis nggak netas di kita, supaya iblis tidak menggandakan anak-anaknya di dalam kita, ya. Saat kita ini didisplay kemakmuran, kebajikan, kekayaan, kemurahan, dia mau agar kita ini tercover, terlindungi. Yang keenam, janji Tuhan yaitu kehadiran
kehadirannya. Dia berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Berarti dia akan hadir senantiasa dalam rupa kebajikan dan kemurahan. Dikatakan seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, ini yang menjadi janji Tuhan bagi kita. Itu sebabnya sekarang mulai minggu ini ya, kita akan menghafalkan Mazmur 23 ini. Saudara di rumah, saudara baca, hafalkan setiap hari. Jangan lupa setiap hari. Kalau misalnya saudara lupa hari ini, besok didobel ya. Tetapi kita akan baca ayat ini. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama untuk pertama kalinya menjadi hafalan bagi kita. Nanti lama-lama kita akan hafal ya. Ayat yang pertama, 2-3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk janji Tuhan di tahun 2023. Engkau menyediakan Mazmur 23 sebagai penjagaan bagi kami semua. Di tahun-tahun yang Tuhan sudah tahu sebelumnya, yang Tuhan adalah Tuhan Maha Tahu, mengerti apa yang akan terjadi di tahun ini. Akan terjadi kesuraman, kelaparan, kekurangan, kebanjiran, semua hal-hal alam yang terjadi. Tetapi Tuhan janjikan saat kami takut akan Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka Dia akan menyertai kami, maka kami tidak akan kekurangan. Saat kami berjalan di dalam lembah kekelaman sekalipun, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menjadi penghiburan kami, Engkau menjadi penolong kami. Gadamu dan tongkatmu menyertai kami. Kebajikan kemurahan senantiasa seumur hidup menyertai kami. Tuhan berkati umat-Mu. Berkati mereka-mereka yang hari ini menerima firman sebagai bekal jubah putih bagi kehidupan mereka sepanjang tahun ini. Berkati mereka yang streaming juga, Tuhan berkati mereka tanpa terkecuali. Saat mereka melakukan firman Tuhan, saat mereka sungguh-sungguh mencintai Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka apa saja yang mereka buat, Tuhan buat berhasil.